Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau ngebahas lagi ya tentang Healing Anthem bareng kakak gue yang kebetulan kakak kandung nih, yang sekarang udah pindah ke US ikut suaminya kerja gitu. Nah, mumpung dia lagi ke Jakarta, langsung gue culik ke podcast Anthem untuk ngobrol seputar pengalaman dia tinggal di US dan tentang karirnya, bukan karir sih, lebih tepatnya karyanya. Karena dia sekarang juga sudah merambah dunia podcast. Langsung aja kita sambut Kristanti. Harusnya sih gue bilangnya Tancis ya. Tancis. Jadi tuh nama dia Kristanti Rahma Juwita. Cuma nama bekennya itu Tancis. Iya. Kenapa lo pilih nama Tancis? Karena itu udah dari lama sih, dari zaman apa sih kalau zaman dulu tuh? Friendster, MSN ya. MIRC, terus MSN Messenger. Ya, terus bikin email. Oh. Nah, terus kan kayaknya kalau nama gue kayak kurang ya gitu. Gue pengen yang singkat. Terus waktu itu ada teman gue waktu zaman kuliah. Apa ya gitu. Masa kayak Tanti doang kayaknya kurang gak sih gitu. Terus akhirnya ya udah cheese aja kan lu suka keju, jadi Tancis gitu. Terus kan kebetulan Karena lu suka keju. Iya dulu kan kayak keju mania gitu. Nah terus ibu kita ya kan, itu kan dulu kan kalau manggil juga Tancis gitu, Tances gitu. Jadi kayaknya pas lah sama gitu. Karena lu kayak benches. Enggak ya? Gak kan, apalagi lah udah perempuan banget nih gue gitu. Tapi Tancisnya tuh bukan TANCIS, TANCHEES. Jadi Ya, kayak keju. Iya, tan keju. Oke. Gitu. Ini kakak kandung aku loh, mirip gak sih kita? Iya, coba mana kameranya sih? Iya, lihat Banyak mirip apa enggak? Banyak yang bilang sih enggak ya. Enggak. Ada gak yang bilang, Itan lo mirip adik lo? Enggak. Dan lo gak ada lo gitu sih biasanya. Ya gak sih? Enggak, biasa gini. Enggak ya? Tuh adek lo. Gitu, bukan gitu ya. Enggak mandang ke bawah dong. Kan dulu pasti lebih pendek dong zaman kecil. Tapi sekarang? Kalau sekarang aku gini. Nggak, emang semua orang kan sekarang bertumbuh ya. Kayaknya emang cuma gue doang yang gak bertumbuh. Jadi buat orang-orang mungkin yang suka ngeliat gue, terus bilang gue tuh sombong karena mungkin ini gue agak gini ya. Itu mungkin ini untuk meluruskan kesalahpahaman juga ya. Kan gue kadang suka kayak gini gitu. Ya karena gue selalu mendongak gitu, baik di rumah maupun di luar rumah gitu. Karena sekarang lo sebagai ibu rumah tangga nih ya, punya 2 anak. Anak-anak lo udah gede-gede banget kan? Dan jadi di keluarga lo berempat, itu lo paling mini. Oh gitu ya? Hampir. Anak gue yang kecil udah, gue masih lebih tinggi sedikit ya gitu. Cuman kalau dia pakai Crocs yang tebel tuh, nah udah sama banget. Oke. Sekarang lo sibuk ngapain aja sih by the way nih? Sibuk. Tadi kan gue udah bilang lo kayak ibu rumah tangga, terus lo merambah dunia podcast juga. Siapa tahu ada yang lain-lain yang gue nggak tahu. Lo main saham gitu tiba-tiba? Enggak. Itu aku serahkan kepada suamiku, ya kan? Yang kayak gitu-gitu. Ya sibuk ngurusin anak lah, kayak biasa, ngurusin anak, rumah, ya kan? Apalagi ya? Ya udah kayak gitu aja lah. Urusan ibu-ibu banget. Terus karena gue merasa kosong dalam diri, ya kan? Kosong. Ini kayaknya mungkin buat ibu-ibu yang ngerasain juga ya, kayak misalnya udah menikah, terus akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, itu tuh kayaknya tuh perlu juga memang satu kesibukan menurut gue, apapun yang membuat mereka merasa lebih dalam tanda kutip berharga. Oh gitu? Iya. Emang kalau cuma ibu rumah tangga aja tuh? Ya ada juga yang seneng banget. Tapi banyak juga ibu-ibu yang gini loh, kadang ada merasa transisi kan. Kayak misalnya lo tuh kerja itu bukan hanya bekerja aja, tapi kan lo juga dapat penghasilan. Seberapa banyak penghasilan lo itu, kadang juga yang penting gini loh, kayak gue kan gak harus selalu minta uang suami. Misalnya gue pengen beli tas baru deh gitu, atau misalkan sepatu apa gitu. Tas lo kan mahal-mahal tuh. Enggak gitu. Terus nah itu kan kadang kan kayak gue bisa nabung sendiri. Jadi kesannya lo gak makan duit keluarga kayak gitu-gitu kan. Jadi ada rasa kemandiriannya itu tuh ya kan. Misalnya lo cuma pengen bayar Gojek aja, kalau duit lo jatah suami udah berkurang ya say gitu kan. Buat lo pribadi nih misalnya, atau apa, kopi-kopi terus juga kadang kan. Yang kayak gitu hal simple sebenarnya kadang. Tapi buat yang lo biasa punya duit sendiri dan lo bisa manage nih duit lo dapat 2 income kan, dari lo sendiri dan suami, terus lo jadi bener-bener zero
cuman mengandalkan suami. Nah itu menurut gue tuh pasti ada masa transisi. Terus tadinya lo sibuk apapun jenis pekerjaan lo, terus tiba-tiba sekarang hanya jadi ibu rumah tangga, which is lebih sibuk karena ibu rumah tangga itu 24 jam 24/7 lah ya, every Asli, day, nggak ada every libur. time. Tapi kadang tuh suka merasa kayak apa ya yang bisa gue iniin. Kalau anak tuh kan investasi jangka panjang ya gitu. Maksudnya bukannya kayak menjual Monetize. anak gitu Bukan ya. monetize maksudnya. Bukan, tapi maksudnya keberhasilan lo itu nanti akan terukur setelah nanti. Kesuksesannya tuh hasilnya tuh bener-bener nanti gitu. Nggak bisa dia lulus SD aja udah berhasil, kategorinya kan belum. Masih panjang terus menerus sampai dia nikah, punya anak dan lain sebagainya. Jadi panjang banget, bener-bener long term, never ending. Cuman kan ada hal-hal yang kadang lu pengen lebih cepat, merasa lo sibuk. Jadi kadang kalau lo sibuk, lo punya karya kayak lo gini deh, lo punya podcast kayak gitu. Lo kan jadi ngerasa sibuk, ada hal-hal yang lo pikirin, lo asah. Jadi kadang otaknya tuh juga kerja terus gitu kan, lo nggak mau kan kayak pengen cepet pikun gitu misalnya, atau lemot, tau gak sih kayak karena lu jarang pakai gitu. Biasanya kan kalau ibu rumah tangga kadang praktikal kayak gitu-gitu kan. Oke. Nah ini boleh diceritain gak sebelumnya tuh lo kerja apa sih sebelum akhirnya lo memutuskan untuk berhenti kerja karena mesti ikut suami ke Amerika nih. Sekarang lo jadi tante Amerika kan? Tante Ameriki kalau teman gue. Ameriki. Sebelumnya tuh lo kerja di bidang apa? Boleh di-share lo, diceritain. Oh iya. Karena gue itu lulusannya psikologi. Jadi ya pasti yang berkutat di bidang itulah. Kayak HRD perusahaan gitu. Psikologi kan setahu gue juga ada macam-macam ya. Ada yang HR, ada yang klinis. Ya itu kan. Nah biasanya kalau HR nggak harus psikolog. Jadi psikologi itu ada sarjana psikologi. Terus kalau lo ambil profesi, ya lo bisa jadi psikolog gitu. Nah gue nggak mengambil si keprofesiannya itu. Cuma sarjana psikologi aja. Karena apa? Karena males. Kayak udah kerja dapat duit, ya udahlah ya cukup gitu kan. Nah sebelum berarti lo kerja di divisi HR gitu ya. Beberapa perusahaan tuh? Kayak 2 ya, cuma 2. Terus terakhir kan almarhumah ibu kita ya kan. Udah kamu kerja aja sama ibu deh gitu. Itu berarti perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga gitu. Sebenarnya kayaknya mungkin biar bantuin ibu aja gitu, apa dan lain sebagainya lah ya. Dia punya teman berangkat kantor bareng, pulang kantor bareng dan lain sebagainya gitu. Mungkin di kantor dia juga nyuruh-nyuruh, di rumah juga masih bisa tuh dia donder anaknya gitu. Jadi almarhum ibu kita itu emang bener-bener sosok leader ya. Sosok leader. Di rumah dia leader, di kantor dia juga leader, di jalan, di mobil dia pun leader gitu kan. Ada aja yang kayak minta tolong ke kita apa gitu. Karena katanya supaya kamu tuh lebih fleksibel kalau ngurusin anak katanya gitu. Padahal sebenarnya dia yang butuh. Kadang tergantung anaknya, tergantung orangnya juga ya. Kayak misalnya ada yang mungkin banyak orang kayak ini kan nyokap gue di sini, ya udah gue terserah aja ada nyokap gue ini gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi kadang tuh ini tuh udah jam 7, kenapa kamu belum pulang? Tar dulu dong, kerjaan gue belum beres. Jadi ada kadang kan kayak gue nggak suka bawa itu pulang ke rumah gitu. Pengennya beres di situ. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan dikit mah gampang bisa gue atur. Tapi kalau enggak kan nggak mau pusing di rumah lah gitu. Kasihan tuh anak aku itu yang di sana tuh. Ini kebetulan anaknya ikut ya nontonin kita, nontonin tante. By the way, berarti lo punya pengalaman ya kerja sama keluarga juga ya? Iya nggak sih? Karena gue soalnya gue kan nggak pernah kerja di kantor ibu. Iya. Pernah waktu itu paling jadi freelancer MC acara eventnya dia. Jadi waktu itu almarhum ibu bikin event gitu, terus gue jadi MC-nya lah. Nah, gimana tuh rasanya perbedaannya kerja sama keluarga, which is nyokap sendiri gitu ya, sama yang lo bukan perusahaan keluarga gitu? Ada tapi sebenarnya kan ini bukan perusahaan keluarga juga ya. Kebetulan nyokap gue kerja di situ. Tapi terus kan dia lumayan ngurus semua kan di perusahaan itu. Ya tetap sama aja kata gue, ada enak atau nggak enaknya juga gitu. Mungkin di awal yang susah tuh kalau misalnya gini, kita kerja sama orang kan udah kayak biasa aja ya. Misalnya kita datang awal sebagai apa, terus ya udah adaptasi aja. Maksudnya orang nggak ada yang kita kenal, kita harus cari teman, kita harus cari geng-gengnya yang mana sih nih gitu dan lain sebagainya lah. Maksudnya anggapannya normal aja kayak orang kerja. Kalau misalkan waktu itu kerja sama orang tua itu kan kayak pasti banyak juga kadang asumsi-asumsi. Kayak misalnya kalau lo kerja sendiri kan ya udah, lo mau jelek lo mau bagus
udah Tanggungan lo gitu. tanggungan lo aja, Oke. nggak ada tuh yang kayak ini gara-gara anak kesini nih, oh, ini ngerti nggak? Nah kalau misalnya sama keluarga pasti kan ada gitu, walaupun belum tentu karena performance lo yang jelek gitu, tapi pasti kan ada tuh mungkin di awal atau orang yang nggak suka gitu, misalnya kayak ya dia sih enak bisa datang siang, ibunya gini-gini misalnya gitu. Itu hal simpel aja ya, maksudnya Oke. banyak hal yang lebih luas lagi gitu sebenarnya, tapi pasti ada yang kayak gitu-gitu lah ya kan. Ini gara-gara Oke. ini, gara gitu. Kadang ada juga yang mungkin dia diterima di sini gara-gara ibunya, mungkin ini gitu. Tapi waktu itu nggak mempengaruhi performance kerja lo kan, karena kan Enggak. gue lihat kayaknya lo lumayan workaholic tuh pas kerja di Iya. kantor ibu. Ya nggak sih? Iya sih. Dan Malah apa? iya kadang malah ada yang nggak punya keluarga tapi kayak punya keluarga saya. Ngerti gak sih? Datangnya suka-suka dia. Pulangnya juga suka-suka dia gitu misalnya. Sedangkan waktu lo kerja di sana lo udah berkeluarga ya? Ya Udah ya kan karena itu makanya disuruh pindah gitu. Supaya lebih fleksibel. Tapi tetap lo katanya perform very Padahal well. gue gak bisa kalau yang harus fleksibel. Kerja kayak jam 4 aja gue pulang ya gitu, gak bisa kalau misalnya kerjaannya belum selesai. Maksudnya menurut gue belum bisa pulang dan belum selesai gitu, gak bisa gue. Oh, itu ada faktor karena lo Capricorn gak sih? Karena kan katanya Capricorn itu workaholic. Iya gak sih? Gue gak tahu sih, tapi beberapa Capricorn yang gue kenal kayak gitu. Oke. Workaholic dan ambisius ya gitu. Nah lo tapi dua-duanya tuh? sebenarnya iya. Jadi lo tahu kan betapa tersiksanya gue menjadi seorang ibu rumah tangga yang ambisius. Tapi lo gak bisa juga memakai keambisiusan lo itu untuk keluarga lo. Karena? Ya karena kan gak bisa misalnya gue pengen anak gue kayak gini. Oke. Certain misalnya gitu kan ada. Misalkan ayo kamu harus 100 nilainya. Ngerti gak? Tapi kan anak-anak kan beda. Lo mesti lihat juga anak lo dong. Kayak oh dia misalnya sukanya matematika, dia gak suka tuh pelajaran bahasa. Mungkin bahasanya jadi kurang nilainya. Tapi kan ada orang tua yang mungkin harus 100 semua ya. Which is kalau gue mau menuruti semua ego dan ambisi gue, ya gue pengennya straight A semua gitu. Gak ada lu celah-celah kebobrokan dalam diri lo gitu. Padahal emang lo dulu straight A. Itu kan gak masalah, yang penting kan ambisi gitu. Oke. Iya kan. Wow, berarti lumayan ya. Ya makanya lo harus bisa adjust gitu. Pantesan. Ini juga terkait sama anak ya. Karena kan ya gue adek lo kan kayak di sebelah lo terus gitu. Waktu lo hamil anak kedua kan lo kayak berharap anak lo bisa ada kemiripan lah sama Angelina Jolie gitu. Terus bener pas lahir bibirnya seksi banget. Anak keduanya ponakan aku. Itu karena lo ada itu gak sih, ada unsur ambisi yang lo nontonin Angelina Jolie terus? Nggak tahu Nggak ngaruh ya? Kayaknya nggak ngaruh deh. Asumsi Ya doang ya? kadang ada yang ngaruh kali ya. Misalnya kan terlalu gimana, tapi gue sebenarnya gak terlalu gimana banget juga sih gitu. Emang keluarnya aja gitu. Rezekinya aja ya. Iya. Atau mungkin doa cukup sekali Tuhan langsung dengar langsung keluar gitu. Sekali tapi doanya lumayan ambi nih seharian gitu. By the way ini waktu lo pindah ke US itu berarti udah gak kerja tuh ya waktu itu? Udah kayak berhenti untuk itu atau emang karena transisi gimana sih? Gue udah memberhentikan diri gue sendiri waktu gue punya anak kedua. Karena gue merasa kayaknya nih anak pertama aja gue susah handle. Waktu misalnya cuma punya weekend. Nah kalau anak kedua pasti kan gue akan lebih perhatian dengan anak kedua dong. Karena kan lebih butuh dibantu dan diawasi banget gitu kan. Karena anak gue tuh bedanya 4 tahun. Which is dia masih kelas 4 juga, masih umur 4 tahun juga gitu waktu si punya adik kan, masih TK berarti kan. Nah terus ya udah akhirnya gue memutuskan itu. Gue berhenti. Kayaknya gue masih berhenti deh supaya sebentar lagi anak gue mau masuk SD. Kalau gak salah gitu ya, mau masuk SD pasti kan ada PR dan lain sebagainya. Gue gak kebayang, gue tahu diri aja. Gue gak kebayang kalau gue kerja gue pusing, gue gini dan sebagainya. Yang ini gak keurus, yang kecil juga makin gak keurus. Jadi kayaknya mesti give up aja gitu. Kayaknya udah berhenti deh gitu. Terus setelah itu lo tetap gak nganggur juga kan? Maksudnya sebagai ibu rumah tangga ada juga kan yang lo kerjain kan waktu itu? Ada.
ngurusin anak Bisnis dan ini lain nggak sih sebagainya. furniture Terus gitu ya? terus kan gue pernah juga bikin baju-baju tuh, Oh ya iya kan. benar. Terus yang furniture itulah, Hmm, gitu. Nah itu juga terkait dengan ambisi ya, gitu. iya. Ini butuh healing juga nih, karena healing anthem ya kan, ini butuh healing juga. Karena tuh kayaknya udah agak lumayan waktu itu gitu ya kan, kayak gitu kan butuh proses ya, lama juga gitu, nggak mudah kan. Kayaknya udah agak lumayan nih, misalkan ada order atau apa, deng, tiba-tiba you have to go gitu. Jadi Oke. hancur lah semua gitu. Berarti setelah Back to zero. Setelah berhenti kerja, terus lo ya udah ngurusin anak, ngurusin rumah, plus lo punya bisnis sendiri gitu kan, bisnis baju dan juga bisnis furniture. Lagi seru-serunya, udah banyak Ya orderan, kan. tiba-tiba harus Cut. berangkat. Wow, itu tahun 2016 ya? 2016. Jadi dia ini ada 2 fase ya, lo ada 2 fase di Amerika ya, 2016 sampai 2019. Terus lo balik ke sini selama 3 tahun 3 ya. tahun. 2022 tuh berangkat lagi dan ini nggak nggak tahu kapan. Mungkin lo boleh ceritain dulu nih, awalnya tuh cuma 3 tahun di sana. Itu memang dari awal lo udah tahu tuh cuma 3 tahun. Apa itu udah ada perpanjangan? Ada perpanjangan. Jadi kayaknya harusnya 2 tahun. Terus akhirnya jadinya tambah setahun lagi. Sebenarnya bisa terus-terus, cuman kayaknya akhirnya mendapatkan tawaran yang mungkin kayaknya patut dicoba ya, kita pulang dulu gitu. Jadi akhirnya pulang dulu gitu. Nah tapi ternyata emang God's planning aja kayaknya ya. Sebenarnya gue bisa bertahan di sana sampai detik ini gitu. Jadi nggak usah pulang lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Cuman kayaknya waktu itu akhirnya ada satu momen yang pemikiran antara gue dan suami gue untuk kayaknya coba aja lah pulang dulu gitu dengan tawaran pekerjaan yang suami gue ditawarkan ini gitu. Jadi akhirnya pulang dulu. Nah itu kayaknya ya gue tuh diselamatkan dari pandemi aja gitu. Maksudnya begitu gue pulang kan berapa lama kemudian pandemi kan. Kayaknya cuma 9 bulan deh gitu ya kan. 2020 stuck pandemi. Kayak jadinya emang terus segitu pandemi di sini ya deket keluarga dan lain sebagainya kan gitu. Dibanding lo di Amerika gitu sih. Jadi di Jakarta ini tuh kita tinggal satu compound gitu ya. Jadi rumah kita tuh sebelahan semua. Jadi ketika pandemi tuh kita bener-bener kayak ngumpul terus gitu. Jadi rasanya kesempatan banget gitu ya buat family time. Iya, jadi rasanya nggak segitu kesepiannya. Iya. Untung ya coba Iya kalau di makanya. sana. Jadi makanya emang kayak God planning aja gitu. Habis itu kan akhirnya dapat tawaran lagi kan. Kita harus balik lagi gitu. Apa pelajaran yang lo dapat ketika 3 tahun pertama lo pindah ke US? Karena kan itu bener-bener baru first experience kan. Iya sih. Itu lo kaget banget sih. Maksudnya apa kayak pelajaran yang lo dapat banget nih dengan lo tinggal di situ sebagai ibu-ibu kan, bukan sebagai pelajar gitu. Iya beda banget sih. Lo kuliah doang ke luar negeri sama lo membawa keluarga lo tinggal di luar negeri itu beda gitu. Kayak lo bisa semaunya kan kalau sendiri kuliah dan lain sebagainya kan. Nyambi kerja ini, nyambi kerja itu part-timer. Lo gak harus gini, lo gak harus gitu. Kalau ini kan lo harus, ya lo jadi ibu buat anak-anak lo lah. Kalau suami lo lagi gak ada ya lo kan jadinya gitu. Semua deh. Gue banget nih bantalannya gitu. Semua. Terus kadang tuh yang namanya ibu-ibu, kadang kan yang kita perhatiin itu anak kita dulu ya. Misalkan suami pasti adjust sendiri di kantor. Jadi semua keluarga ini sebenarnya adjusting gitu. Terus begitu abis itu anak lo. Waktu itu anak gue masih kelas 2 kalau gak salah ya. 2 SD. Yang gede. Yang kecil itu 2,5 tahun gitu. Jadi emang masih kemana-mana harus lo bawa kan. Kalau di sini kan lo kadang punya mbak atau punya babysitter yang ya udah lo tetap ngurusin, lo bisa nungguin aku pergi dulu ngopi sama teman-teman aku ya gitu kan. Ini nggak bisa. Ya menurut gue sih itu untuk orang-orang yang biasanya ada orang yang menolong ya, itu sih lumayan stressful ya gitu. Jadi gue nggak punya kesempatan nih. Kalau gue mau ngopi sama teman gue mesti bawa si cimit ini satu ya kan untuk ya ikutan gitu. Even in the weekend pun kadang jadinya lo harus ngandelin suami lo, harus kerjasama sih. Karena waktu tahun 2019 lo balik ke Jakarta itu lo sampai bilang kayak gue tuh rasa di sana kayak S2 gitu. Iya kan? Apa nih pelajaran rumah tanggaan? S2 ke rumah tanggaan lo tuh apa yang akhirnya bisa justru dengan lo berterima kasih akhirnya gitu dengan lo berangkat ke sana kayak oh my god untung gue punya experience ini. Ini bener-bener mendidik gue banget. Sarjana ke rumah tanggaan nih gitu. Enggak, karena kalau misalnya di sini kan lo banyak yang nolong, banyak pokoknya gitu-gitu lah ya benar-benar. Kalau di sana lo pindah, lo harus langsung benar-benar mandiri kan. Lo nggak punya
lu nggak punya lu nggak ada yang bantu satu. Misalnya tadinya lu punya supir, tadinya lu punya helper di rumah dan lain sebagainya. Mungkin ada punya satpam di rumah gitu kan. Nah di sana kan lu bener-bener sendiri. Terus urusan rumah lu sendiri dan lain sebagainya. Terus habis itu lu mesti adaptasi dengan lingkungan. Kalau di sini mungkin lu karena kita dari kecil tinggal di Indonesia, dengan culture Indonesia. Terus lo udah punya teman SD, SMP, SMA, mungkin lo yang kuliah di sini juga punya banyak deh. Jadi kantong-kantong pertemanan lo tuh banyak gitu. Dan udah pilihan semua kan gitu. Udah hasil sortiran dari lo SD sampai lo kuliah dan mungkin lo kerja dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih pertemanan lo seperti itu. Cuman ketika lo keluar, lo kan mulai dari nol. Di saat lo mungkin sudah di posisi nyaman. Dalam hal itu ya. Jadi ya ada lo mesti adaptasi. Walaupun kadang lo berteman juga sama orang Indonesia juga. Cuman how they play the game sih gitu. Gimana sih caranya pertemanan di sini mungkin beda kayak gitu-gitu loh. Itu kan juga lo butuh adjust juga. Lo misalnya cari yang umuran segue. Mungkin gue belum gak langsung nemu. Bisa aja yang jauh di bawah, bisa aja mungkin yang 10 tahun, 20 tahun di atas. Jadi lo harus kayak nerima aja gitu ya. Iya gitu. Acceptance level lo lebih tinggi lagi nih. Masalah pergaulan. Benar. Berarti lebih butuh banyak healing dong. Oh iya dong tentunya gitu. Nah, arti healing buat lo apa nih? Arti healing buat gue ya literally healing sih. Kayak mengobati, menyembuhkan. Ya gak sih? Maksudnya dari hal-hal yang selama ini gue rasa kayaknya gue ngerasa gak enak atau sakit lah dalam tanda kutip gitu ya. Ya harus gue rilis, harus gue sembuhin gitu sih. Which is butuh proses ya gitu. Berarti dari kapan tuh lo udah mulai healing diri lo sendiri gitu? Karena kan kalau kayak penyakit fisik gitu, ya kan. Ini healing yang menurut lo ya fisik sudah udah pasti. Fisik kan soalnya kelihatan kan. Kalau sakit kelihatan dan kita kayak udah terbiasa dari kecil sakit itu ya fisik gitu. Tapi kalau masalah hati, masalah pikiran gitu tuh kadang kita nggak ngeh gitu kalau ternyata wah iya ya ini juga butuh di treat nih gitu. Oh iya, gue punya satu momen di mana akhirnya gue dalam tanda kutip awakening kali ya gitu bahasanya kalau orang-orang sekarang ya spiritualis gitu. Jadi kayak gue merasa ada hal yang salah dari diri gue. Kayaknya kayaknya rumah gue nih panas banget ya gitu. Tapi kayaknya sumber kepanasan itu mataharinya adalah aku. Bukan matahari, api. Sumber apinya. Oh ya kayaknya kalau matahari lebih oke ya. Matahari kayak lebih sumber positif, kehidupan kan gitu ya. Kayaknya ini nerakanya di gue deh gitu. Itu kapan tuh, tahun berapa? Sebelum lo balik ke Jakarta lagi? 2016-17 kali ya. Oh, berarti pas lo baru setahun di sana dong. Iya, jadi kan setahun itu kan adjusting dulu tuh dengan segala macam, lo harus keep up dengan cara hidup dan lain sebagainya kan. Nah, habis itu gue kayaknya makin nggak terarah ya gitu. Kayaknya anak juga nggak terlalu urus, rumah juga nggak terlalu urus, lo juga lupa buat ngurus diri lo sendiri. Oh, panasnya tuh gimana sih keadaan panasnya? Ya maksudnya kayak misalnya marah-marah mulu. Kayak hal gini dikit, masa sih gitu aja lo marah gitu. Kayak gitu-gitu loh. Tuh buat yang suka ngerasa marah-marah mulu ya, apalagi ibu-ibu. Iya. Nah itu adalah pertanda lo butuh healing. Terus benar. Akhirnya apa yang lo lakukan? Proses lo sadarnya gimana? Karena kan itu juga iya ada yang salah. Penting. Terus misalnya lo mungkin punya teman buat ngobrol. Atau waktu itu gue suka ngobrol sama kaca. Wow, mirror udah ada hanging on the wall. Tamu lo yang suka ngobrol sama kaca itu gue. Iya, belum lu doang nih. Gitu ya. Iya, gue tuh dapat ide dari mana sih? Tiba-tiba aja gitu ya. Karena kan gue sebenarnya thinking out loud. Oh. Jadi misalnya Ed Sheeran lo ya. Iya. Thinking out loud. Iyalah. Jadi kalau misalnya gue lagi di supermarket buat nginget gitu, misalnya gue tuh suka ngomong sendiri kayak, oh ya gue susu belum, softener belum, sabun cuci gitu. Sambil dorong, ambil nyari, sambil nginget terus. Kocak-kocak kan orang suka ngeliat kayak nggak waras kali atau gimana gitu ya. Stres banget kayak. Akhirnya itu gue pakai buat kalau lagi dandan, gue cuci muka, lagi marah sama orang, gue ngomong di depan kaca gitu. Nah, semakin lama gue kayak makin merasakan resultnya gitu, jawaban. Gue kayak selalu dapet jawaban kalau gue ngobrol sama kaca. Jadi kayaknya tuh jawabannya tuh mantul ke gue. Jadi sebenarnya tuh jawaban itu kita udah punya.
Cuman gimana cara dapetnya kita nggak tahu. Nah, untuk gue ngobrol sama kaca. Jadi misalnya gue sebel sama lo gitu ya. Terus gue marah-marah sama lo depan kaca. Entah kenapa tiba-tiba gue mendapatkan kayak jawaban aja gitu, kayak oh ya pantas juga sih ya mungkin dia marah sama gue, karena mungkin guenya juga nggak oke cara menjawabnya, cara ininya. Jadi kayak momen orang mungkin refleksi diem atau semedi atau apa ya. Nah kalau gue itu gitu kayak ngobrol sama kaca. Jadi gue merasa jawabannya mantul gitu. Wow, gitu. Menarik banget sih. Karena kan semua orang tuh unik. Gue percaya tuh semua individu tuh unik gitu. Jadi kita juga gak bisa template pakai cara orang lain. Kita paksain untuk bisa nyambung atau bisa sesuai sama cara kita. Jadi emang menurut gue PR setiap orang adalah nemuin caranya sendiri untuk healing dirinya sendiri menurut gue. Iya benar. Dan itu paling ampuh sampai sekarang. Sekarang atau sih udah ada yang baru lagi? Sekarang sih udah agak jarang. Itu awal-awal banget tuh. Kayak misalnya gue, ya kadang kan suami istri suka kesel ya gitu, kayak ini nanti gue marah-marah tuh di depan kaca gitu. Sebelum marah sama dianya langsung, marah sama kaca dulu? Enggak, bukan sebelum marah sama dianya langsung. Jadi ketika lo marah kan kadang orang harus tahu when to stop ya. Kayaknya kalau gue terusin lo mah jadi tambah kemana-mana gitu. Jadinya yang masalah 20 tahun lalu, belum sampai 20 tahun juga ya kan. Yang masalah lampau itu jadi lo bawa-bawa terus kan. Kayaknya dan itu kan gak sehat juga ya gitu. Untuk satu permasalahan ini lo tarik mundur ke belakang, masalah yang lain jadi ke bawah karena ngomong terus kan. Nah akhirnya ya udah diam aja. Tapi kan masih kesel. Saya pergi ke kantor, ya udah gue ngomel-ngomel aja di depan kaca. Lo tuh ya gitu misalnya. Lo tau gak gue tuh kayak gini. Lo kenapa apa gitu misalnya. Jadi nah sambil gue ngobrol itu, gue kayak tiba-tiba mendapatkan aja jawaban-jawaban gitu ya. Lo kenapa kayak gitu gini. Oh mungkin karena gue ngomongnya juga sih lo. Nah nanti gue ngomong gitu, lo juga sih cara ngomongnya. Emang lo pikir lo doang yang rungsing pagi-pagi? Dia kan juga ada rungsing kerjaan. Itu tuh gue omongin terus. Jadi gue kayak dapet jawaban gitu loh. Oh menarik. Ngerti gak sih kayak oh iya akhirnya gue lega. Orang yang gue sebel sama orang itu juga tidak sakit hati. Karena kan tidak ada pertengkaran secara langsung gitu kan. Itu cuman gue ngobrol aja gitu, ya udah jadinya aku sembuh, orang itu tidak terluka gitu. Itu bagus banget sih. Karena menurut gue emang apalagi udah couple ya, suami istri itu kan setiap hari bersinggungan tuh. Pasti ada aja friksi-friksi ketika mungkin salah satu di antara kita lagi dalam kondisi yang tidak tenang gitu kan. Daripada nularin ke orang lain, apalagi kita udah sadar nih kalau sebenarnya sumbernya tuh kita gitu kan. Ya udah gimana caranya kita nenangin diri sendiri dulu, baru nanti ngobrol sama dia. Misalnya ada unek-unek nih, kenapa sih kok dia pulangnya malam mulu? Sebenarnya pengen nyampein itu, cuma kan ketika nyampein dalam kondisi yang lagi panas, lagi emosi, kan jadi runyam kan. Beda. Jadi ditenangin dulu, kayak di filter, bukan di filter ya, kayak ya bisa dibilang filter lah ya. Intinya dirilis dulu yang negatifnya itu. Jadi once ngomong sama dia, kita nyampeinnya dengan penuh kasih sayang, ya gak sih? Iya, sama kitanya udah tenang. Kitanya udah rilis, jadi ngomongnya udah bagus gitu. Kadang tuh yang agak susah kan kalau orang gak sabar ya, cepat selesai gitu loh. Tapi kan on our term, our pace. Orang itu gimana? Dia kan juga punya pikiran lain dan kesibukan lain. Siapapun dia ya, anak lo atau pasangan lo dan lain sebagainya. Ketika gue udah tenang, lo percaya atau enggak pasti vibrasinya nyampe. Iya, gue sih begitu percaya. Dia nyampe pulang kantor misalnya udah tenang juga. Jadi sebenarnya udah terselesaikan. Cuma mungkin ada komunikasi tetap jalan. Nah itu nanti setelah. Yang penting oke, gue tahu problemnya tuh di sini intinya gitu. Oke, ya udah nanti lu cari waktu. Bisa diatur kalau waktu. Iya gitu, jadi cari waktu yang tepat untuk akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih, mereview apa-apa saja yang nggak bagus atau yang gue pikirin gitu. Gue selalu sempet di posisi yang itu tuh harus selesai sekarang gitu kan. Sampai akhirnya udah makin dewasa lah ya, udah makin tahu oke, tenang dulu nih. Lo mendingan ambil jarak dulu, kasih space untuk diri lo, kasih space untuk dia. Udah tenang baru bahas. Dan itu jadi lebih efektif. Bener. Gak ada runyam-runyam nada tinggi gitu. Cocok nih kayaknya sama healing anthem pertama lo ya. Bittersweet Symphony. Nah ya kan. Kenapa lo pilih healing anthem pertama lo yang ini? Karena
Lagu ini selalu gue pakai aja sih, kayak perjalanan ya. Jadi kalau lo di perjalanan lo kosong, kayaknya kalau denger lagu ini tuh dengan alunan melodi lagu-lagunya tuh kayaknya cocok banget ya gitu. Bawa ambience aja gitu lo, cara lo ngelihat jalanan, cara lo ngelihat pemandangan yang ada, scenery kanan kiri lo kayak gitu. Apalagi perjalanan panjang ya, kayak keluar kota gitu misalnya. Oh, ini lagu tahun 97 loh. Iya. Ya lo masih udah SMP lo ya 97 ya. Gokil. Udah. Saya aja masih SD ya, saya adenya. 97 gue SMA dong. Hah? Enggak ya? Wah. Oh enggak, SMP kelas terakhir. SMP terakhir. SMP kelas 3 ya? Kayaknya 3. 97 98. Iya. Berumur juga ya Anda. Iya. Lumayan. Berarti tahu lagu ini tuh dari radio atau dari? Ya kalau dulu sih kan radio ya, nggak ada lagi, Spotify nggak ada. Karena kan ini gitu. soundtrack juga. Soundtracknya Oh iya, itu Cruel kan Intention. Cruel Intention. Iya dari film, dari radio. Terus kan dulu MTV lah. Siapa VJ MTV favorit lo dulu? Aduh, siapa ya? Ini kayaknya deh. Jamie Aditya lah. Karena siapa cowok deh. Karena Atau Sarah Sechan, Nadia Hutagalung, Mike Kasim, banyak Mike Kasim, Jamie Aditya. Iya. Zaman itu banget tuh 90-an. Karena nih gue lihat list Healing Anthem Tanti, itu tuh kebanyakan 90-an. Aneh gue manggil Tanti. Ya, enggak, tapi ya Ancis, Mbak Tanti. kalau masih, misalnya kalau gue tuh banyak, gue dan teman-teman gue dan orang-orang gue temuin tuh banyak kan pasti mereka stuck setlist, songlist musiknya tuh ya 90-an sih. Karena itu kan masa kita remaja kan. Kayaknya Which is remaja itu kan wah kita emosi kita lagi berkembang banget. Jadi lagi nyerap lagu-lagu yang musik itu kan kena banget ke emosi ya gak sih? Penuh dengan penjiwaan, kegalauan perasaan. gitu ya. Iya kan, jadi bener-bener melekat, nempel gitu. Jadi mau sampai kapanpun kenangan-kenangan lagu-lagu yang kita denger zaman muda pas lagi sistem limbik kita berubah berkembang ini tuh kayak bener-bener nggak bakal hilang sih menurut gue. Iya. Bahkan itu justru efektif banget untuk healing moment kita ketika dengerin lagu-lagu zaman kita lagi happy-happynya. Karena kan pas lagi muda SMP, SMA, kuliah itu kan nggak ada beban dong. Jadi kita ketika dengerin lagu-lagu saat kita nggak ada beban tuh rasanya kayak enteng lagi gitu somehow kalau gue ya. Iya. Terus kan kalau misalkan di Amerika semua orang berbahasa Inggris gitu. Jadi kayak wah, gue tinggal di negara yang ngomong bahasa Inggris semua gitu. Ngerti gak sih? Kayak dulu kan itu hanya impian aja ya. Ngerti gak sih? Gimana sih rasanya tinggal di luar negeri gitu ya kan? Kayaknya kalau zaman MTV Crib gitu misalnya, lah kayak gimana sih rasanya tinggal di rumah yang kayak gimana gitu. Sekarang tuh jadi rumah lo ya di sana kan. Oh gini doang ya gitu. Gini doang. Jangan tuh manifestasi lo ya. Mungkin karena tuh dulu ya Mbak Tanti ini dia tuh kalau nonton sesuatu ya itu tuh bener-bener kayaknya tuh nyimak banget. Kalau gue kan nggak selalu ya, kadang on and off, kadang gue kebanyakan ngemilnya kalau gue kayak nonton tuh kok enakan cemilannya nih gitu kan, jadi fokus ngeliat cemilan. Kalau tuh nonton tuh bener-bener kayak gitu. Itu karena settingan mata gue aja sih. Settingan mata belok ya. Iya. Ya apa jangan tuh nyerep loh. Mungkin aja sih. Terus lo gimana, ada gak challenge-nya tinggal di negara yang berbahasa Inggris semua? Karena kan kadang ya gue gak tahu ya, kadang suka keceplosannya bahasa Indonesia gitu. Oh iya, keceplosan yang nyeletuk gitu. Iya kan? Yang aduh gitu, apa ya sih? gitu. Ya, gimana gitu. nih? Iya. Ya kadang ada, cuman ya gak selalu lah gitu. Jadi lo gak ada tantangan yang berat gitu ya? Kalau berat sih, kalau cuman masalah bahasa doang sih ya enggak lah gitu. Cuman culture aja sih menurut gue yang misalnya gue udah terbiasa dengan orang Asia yang kayak gini. Terus kalau misalnya gue mau nge-joke ke orang bule kayak gini kan bisa aja apakah ini menyinggung, ataukah ini pantas atau gak pantas atau apa gitu loh. Kan beda pasti, setiap budaya kan mereka punya caranya sendiri-sendiri kan. Jadi dari segi culture dan dari jokesnya itu ya, ketika ngelempar jokes. Suka ngejokes Anda ya? Kayak ya lumayan lah. Apakah itu salah satu cara lo healing yourself juga? Kayaknya gitu. Dengan nonton komedi? Iya kayaknya gitu deh. Oh gitu ya? Karena hidup gue terlalu pusing ya. Jadi gue tuh memang selalu pengen film-film yang bener-bener ringan. Kalau kata orang receh. Jadi bodo amat deh orang mau bilang film gue receh, kepala gue udah pusing banget.
Gue nggak mau nonton yang terlalu kekerasan, yang terlalu gimana kalau nggak ada temennya. Kecuali emang satu film bagus, bukan berarti gue nggak nonton. Nonton, tapi biasanya tuh misalnya sama suami gue nonton film ini yuk bareng, oke gitu. Cuman kalau untuk inisiatif gue sendiri nonton jenis film yang stressful menurut gue tuh gak usah lah ya. Apa nih yang receh menurut lo? Yang menurut lo tuh ampuh banget nih untuk nyembuhin. Yang buat gue lupa Tontonan. sama inilah. Ya sebut lah. Kayak Siapa tahu nih misalnya, ada banyak yang butuh referensi. ya enggak lah. Kalau gue kan kebanyakan nonton drakor sekarang ya. Drakor kan sedih mbak. Lo cari dong yang gak sedih. Ada ya? Ada dong. Oh. Kan cari yang receh gitu. Apa sih drakor receh? Pokoknya kalau menurut gue gue dapetnya tuh sedih terus. Pokoknya gue nonton drakor episode pertama tuh pasti gue udah cirambai tau gak? Gue tuh enggak kayak lah. butuh yang Kalau gue tuh pokoknya gue cari yang pemainnya kira-kira gue bisa bertahan lama untuk ngeliatnya. ganteng ya. Ting, 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 gitu. Hyun Bin. Terus kayak karakter dia apa di film itu, kayak gimana sih plotnya gitu ya kan. Kayaknya ini masih ribet gitu, ini enggak sah gitu. Terus ceweknya juga kira-kira tuh cocok gak sama cowok ini. Banyak kriteria ya kayak jodoh. Kenapa Iya jadi nggak lo sih? yang Enggak, maksudnya kan buat gue nentuin? tuh bisa menikmati gitu loh. Ini Terus- mereka harmonis gak sih? Wajah-wajah ini kalau disatuin. Enggak, terus kan gitu. kadang ada yang kelamaan, ngerti gak sih? Ya lo harus inisiatif dong jadi perempuan, atau laki tuh jangan kelamaan dong gitu. Nah itu tuh kadang gue gemas, gak apa ya, Gak enjoy jadinya. nggak enjoy. Oke. Jadi harus yang kayak gue seneng tuh kalau yang wah ceweknya cepet inisiatif nih, cepet ambil tindakan. Jangan Cowoknya banyak- juga. Jangan kadang banyak film jual suka- mahal gitu ya. Kadang film suka dilama-lamain kan, kayak biar episode banyak. Nah berasa tuh ya lo. gue males tuh jadinya kayak kelamaan deh. Apa sih contohnya yang kayak ceweknya banyak inisiatif? Ya atau kayak silly tapi Iya, apa itu dong? apa ya? Oh lo lupa juga kebanyakan ya lo ya. Iya, kebanyakan. Ya dulu ntar akan ada Atau di yang kolom terkenal komen. tuh Crash Landing on You. Nah itu kan lumayan tuh. Crash Landing on You kan udah lama ya. Ya baru, ya lumayan lah. Masih lumayan tergolong baru lah. Itu kan 2020, Tahun lalu. 2021 begitu gak sih? Iya. Ya masih lumayan lah. Dari dulu tuh dia nyuruh gue nonton Crash Landing on You. Lo tonton deh Crash Landing on You. Enggak juga sampai sekarang gak gue tonton. Iya kan, itu lumayan menghibur dan shifting aja. Kadang kalau butuh shifting aja dari kehidupan lo yang normal aja nih, realita dan mimpi-mimpi. Siapa sih yang main? Hyun Bin. Oh Hyun Bin ya, tetep ya. Sampai sekarang masih Hyun Bin atau udah ada yang baru? Apanya tuh? Yang jagoan lo, jagoan enggak, drakor itu lo. bukan jagoan gue sih. Gue sekarang gak punya jagoan. Ya Suami cakep- lo kan jagoan. Iya gitu aja. Cakep-cakep semua, tapi kayaknya gue gak bisa deh gitu. Jadi gak ada, emang cakep aja udah gitu. Soundtrack-soundtracknya juga lo dengerin gak? Iya, gue Oh. punya satu itu isinya soundtrack. Jadi kayaknya enak deh ini soundtracknya gue iniin gitu. Yang pasti bukan healing anthem kedua lo kan? Karena yang Bukan. kedua ini telepop music Breathe. Nah iya, lo harus Another day. bener. Itu just kalau lagi sesek believe. tuh, Kalau apa? lagi sesek, iya kan? Kayak lo butuh bernafas gak sih gitu. Kapan terakhir lo ngerasa sesek? Kayak tahun lalu kali. Sekarang tahun berapa sih? Oh 2024. 2023. Iya. Kenapa tuh? Pas kapan? Ya kalau misalnya lo lagi kebanyakan tumpukan pikiran dan perasaan ya gak sih? Nah itu tuh momen apa tuh kemarin tahun lalu? Tahun Iya, lalu sih semuanya sih numpuk ya. bapak Cuman meninggal ya. iya kan. Orang tua 2 tuh langsung meninggal. Iya kan gitu. 2022 akhir dan 2023 tengah. Ya tadinya mau sempet napas dulu kan. Baru ibu oke sempet napas dulu lah, menikmati ya kan, masih punya bapak. Tiba-tiba gak ada juga ya kan. Jadi gak sempet napas tuh. Oh itu disitulah Anda sesak ya. Iya kan, gak sempet napas nih gitu. Itu sih yang paling ini ya, signifikan. Oke. Dan lagu Breathe ini ngingetin lo ya, Another day just believe. Iya kan. Gue dulu pernah lo dengerin lagu ini, terus gue ngerasa kayak gak mungkin gitu. Another day just breathe, gak mungkin just breathe doang tuh cukup. Pasti harus mikir ini. Tapi sekarang emang iya just Iya breathe kan. aja. Atau kayak kadang kan lo harus bernapas dengan sadar tuh. Kalau bernapas itulah. kan kita everyday emang gitu. Tapi kalau bernapas dengan sadar kan ya lo harus ingat gitu. Iya gak sih? Iya, kalau- udah nafas belum gitu. Karena kan napas juga ada teknik-tekniknya juga. Terus kalau emang disadarin tuh rasanya jadi kenikmatannya beda gitu. Setiap hembusan, setiap tarikan tuh beda. Iya benar. Terus gimana lo dealing sama grief? Ya denger lagu, akhirnya gue nangis lah gitu. Pokoknya semua emosi lo keluarin aja. Lo bisa pakai soundtrack, bisa pakai kopi, bisa tau gak sih apa aja gitu. Oke. Momen sendiri sih. Oke, tempat healing favorit lo?
Oh, teras belakang rumah gue. Wih. Teras yang sekarang nih ya, kan udah pindah rumah nih semenjak Iya. lo berangkat lagi kan. Oh ya, ini kita sedikit cerita. Jadi lo berangkat lagi itu tahun 2022 ya. Dua-dua. Tadinya kan 2016 sampai 2019. Terus 2022 sampai belum tahu kapan nih. Gimana pengalaman kedua lo ke US? Apakah sama sekali tidak ada tantangan yang berat gitu atau ada lagi? Enggak lah, di luar kontrol dan di luar nalar ya gak sih? Ya gak, maksudnya kan yang kedua ini kan semua banyak cobaan tuh, kayak lo hilang 2 orang tua, terus lo harus anak lo tambah gede gitu. Terus tadinya anak gue sekolahnya private, sekarang sekolahnya public gitu. Terus aku juga bertambah tua gitu kan. Jadi kayak banyak kebutuhan lain dan lain sebagainya. Terus apalagi ya? Ya ternyata lo harus pindah rumah gitu. Misalnya akhirnya kita decide beli rumah gitu. Itu kan juga bukan hal yang gampang ya gitu. Pertimbangannya kayak ada duitnya nggak, mau beli di mana, mau apa. Nanti kita tuh emang kalau beli tuh buat berapa lama sih kita akan di sini. Banyak lah momen-momen galau untuk bikin satu decision gitu. Berarti kalau yang kedua ini lebih kayak decisionnya nih, yang tantangannya tuh di decision yang yang udah berubah, yang udah beda sama yang waktu pertama lo datang. Kalau pertama kan cuman expat doang, kayak orang kita kerja di satu perusahaan, suami gue terus dikirim ke luar negeri untuk berapa tahun waktunya. Gitu. Kalau sekarang? Kalau ini kan gue dikirim kembali, yang nggak tahu kapan baliknya. Gitu. Sampai lo bikin green card segala ya? Iya, karena itu dapat sponsor kantor. Oh, itu emang keharusan bikin green card gitu? Enggak. Oh. Tapi nggak semudah itu juga. Lo bisa bikin sendiri dengan inisiatif lo sendiri. Cuman kan banyak dokumen dan lain sebagainya, dokumen pendukung yang harus lo submit dan lain sebagainya lah ya gitu. Cuman kalau kantor pasti kan jalur akan lebih gampang karena secara pekerjaan lo jelas. Kenapa lo tinggal di situ jelas. Karena bekerja di satu perusahaan. Terus pasti dapat sponsorship dari kantor. Kemungkinan untuk mendapatkannya jadi lebih besar gitu dibanding lo hanya apply sendiri gitu sih. Gimana rasanya udah megang green card? Wah gila sih. Nangis loh. Gue dapet green card gue nangis loh. Sumpah lo? Iya, karena gara-gara green card 2 nyawa hilang. Nggak, maksudnya ya 2 kali kan gue gak bisa pulang. Oke, ini singkat cerita. Jadi waktu itu lagi ngurus green card, terus ibu meninggal, bapak meninggal. Itu sempet Mbak Tanti tuh nggak hadir di sini ya, karena lagi nggak bisa pulang. lagi proses nggak bisa pulang itu belum ada green cardnya, jadi belum fleksibel ya. Belum. Oke, jadi dengan green card tuh intinya lo lebih fleksibel ya nggak sih? Iya, lo nggak butuh visa lah buat kembali ya ke Amerika, lo nggak butuh visa. Lebih mudah lah ya. Nggak perlu panjang visa, nggak perlu gini gitu. Healing anthem berikut lo teardrop banget. Nah kan, ya kan, Massive Attack kan? lagu tahun 98. Gue suka banget sih lagu ini. Video klipnya tuh kayak janin gitu gak sih? Iya. Kenapa pilih lagu ini? Gak tahu, gue suka melodinya aja sih. Gitu. Terus kayaknya kalau lagi nyetir di mobil sendiri gitu kan, mengiringi. Pernah gak nangis pakai lagu teardrop ini? Pernah lah, gue kayaknya hampir pernah nangis. Di tadi list yang udah gue tuliskan itu kayaknya hampir pernah deh. Selalu di semua nangis. Karena kan itu selalu gue pakai untuk mengisi momen-momen kadang kan. Gitu. Kalau lagu yang gue denger sehari-hari sih tergantung zaman aja, tergantung mood. Cuman kalau ini tuh kayak gue lagi pengen merasakan ini deh, biar lebih pol. Pasang lagu ini gitu. Ini juga lo pakai untuk merilis griefnya itu gak sih, berduka cita kehilangan orang tua? Lo juga lewat lagu gak sih, kayak lo sengaja dengerin lagu ini supaya keluar semua? Iya benar, buat ngebersihin gitu kan. Iya benar gitu. Wow. Sama lah kita berarti. Iya, gue soalnya emang gue gak mau gue tahan. Kan banyak udah sabar. Iya gue tahu gue sabar, gue tahu gue ikhlas. Cuma menurut gue yang namanya grieving, proses berduka itu jangan ditahan-tahan juga, biarinlah dia keluar, biar ngalir. Iya, tapi kan kadang nggak bisa dipaksa juga. Kayak lo harus nangis sekarang, gue nggak bisa kalau sekarang gitu. Ya nanti ada momennya, gue ada momennya gitu. Yang penting kita sadarin kalau itu harus diproses. Harus. Karena kalau nggak diproses menurut gue akan jadi suppressed emotion yang one day bakal meledak. Meledaknya itu bisa jadi marah-marah,
Bisa Iya. jadi lo ngerusak, destruktif lah. Iya, ya Menurut gue apapun bahaya. itulah yang intinya pasti merugikan diri lo sendiri kan. Gitu. Oke. Dan lo gak menikmati. Kalau ini kan lo sambil nangis bisa sambil menikmati gitu kan. Iya. Favorite healing activity lo apa sih? Favorite healing activity kayak mungkin ngopi atau nyetir atau Ya kalau yang simpel sih pasti ngopi ya setiap pagi. Jadi healing setiap pagi. Gue butuh momen untuk itu gitu. Jadi kopi lo kayak apa sih sekarang? Kopi hitam atau kopi susu? hitam. Kopi hitam panas gitu. Nggak pakai gula kan? Kalau yang susu-susu tuh buat mengiringi aktivitas aja. Antar jemput anak, siang antuk banget. Nah, pakai yang susu-susu manja itu. Susu manja. Kopi hitam lo manis nggak? Enggak. Oh, oke. Jadi bener-bener kayak Bapak-bapak gitu. Bener-bener. Iya. Tapi nggak ada ampas ya. Kenapa nggak mau pakai ampas? Kotor lah, males. Ribet. Ada kan ke bawah ampas. Nggak lama nunggunya. Iya, Kalau tunggu pakai turun ampas kan tunggu turun Iya. dulu. Oke. Gitu, hitam. Itu berarti tiap pagi tuh ya. Iya harus. Jadi sampai kadang mungkin ini agak buruk juga ya, gue nggak tahu ya. Gue kadang suka menilainya ini ada habit buruk juga. Jadi kalau gue nggak mendapatkan asupan itu, gue merasa kayak otak gue nggak bekerja aja gitu, secara maksimal. Itu Ya. bisa dibilang agak banyak sih orang yang addiction sama kopi Iya, juga kan. Iya. Pagi tapi harus pagi ya. Oh, tapi menurut gue selama itu kopinya kopi hitam dan gak ada gula sih, Iya. menurut gue it's fine sih. Itu yang wajib memang harus itu. Karena gue akan tiap hari, jadi memang gue bikin hitam doang dan nggak pakai gula. Segelas Segelas. untuk sampai malam tuh ya. Biasanya gue taruh di botol atau kayak tumbler. botol. Bukan tumbler gitu loh. Enggak. Lo jangan botol tuh segini lah. Kan botol ada yang ukurannya. Oke. Pokoknya satu porsi lah ya. Oke. gitu. Karena gue suka kamen gue jadi nggak biar masih tetap nggak dingin banget lah Oke. gitu. Ini sampai nama podcast lo ngopi loh. Ini ada kaitannya gak sih sama habit lo pagi-pagi ngopi, terus sampai akhirnya lo bikin nama podcast tuh ngopi juga gitu? Enggak, karena kita kan emang suka ngopi. Ya gue sama temen-temen kita emang suka ngopi pagi-pagi. Ibu-ibu tuh pasti ngopi lah biar pinter say gitu. Ya kan. Nah terus Oke. emang karena kita hanya punya waktu pagi-pagi. Karena kan kosong anak sekolah. Jadi activity itu hanya bisa dilakukan di pagi hari. Kebanyakan ya mungkin agak siang misalkan jam 10 gitu lah ya. Jam 11 gitu misalnya. Tapi kan pagi di saat anak gak ada gitu. Jadi memang mengisi waktu luang untuk supaya lebih bermanfaat hidupnya gitu. Jadi ngobrol pagi, ngopi gitu. Oh, ngobrol pagi disingkat Iya. ngopi. Oke, udah berapa episode sekarang podcastnya? Aduh berapa ya? Kira-kira? Paling 40-50 kali ya. Ih, lebih banyak dari Anthem loh. Iya. 50 episode itu lo self produce tuh, ngerjain semua sendiri ya? Iya, buat ngisi waktu luang. Kayak ngedit sendiri, syuting kamera sendiri gitu. Talentnya Talent saya sendiri, produser saya sendiri gitu. Ngebahas apa aja sih? Di awal sih gue emang fokus di ya kehidupan ibu-ibu aja sih di Amerika gitu. Kayak pengalaman-pengalaman gue misalnya pindah ke negara orang tuh gimana sih gitu. Terus masuk anak ke sekolah SMA di sini tuh pendidikannya apa sih. Pokoknya gitu-gitu lah. Terus kayak gimana sih waktu gue beli rumah di Amerika, biasanya kalau rent doang, sekarang lo beli, ternyata ada proses-prosesnya dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Musim-musim, buat yang alergi-alergi, kadang tuh misalnya ada musim-musim yang tau gak sih banyak polen, banyak apanya tuh kalau yang alergi tuh bisa sesek, bisa gatal-gatal, mata berair. Aduh. Jadi banyak gitu, info-info lah gitu. Wow, menarik juga ya tuh buat yang mau pindah ke Amerika ya, mungkin ikut suami atau ikut istri atau ikutin kata hati ya. Iya. Bisa nonton podcast ngopi, ada di YouTube ya? Ada. Oke, itu segala info. Nah pertimbangan lo milih rumah nih, yang terakhir kemarin, itu Maksudnya? apa aja? Pertimbangan lo milih rumah kan lo Lokasi. beli rumah di sana kan? Kalau di luar negeri ini ya tonton ya, jangan lupa Tanti Tasya Channel. Sorry ya. Oh channelnya namanya Tanti Tasya. Tasya, karena berdua sama Tasya. Tapi ya programnya acaranya namanya ngopi. Oke. Nah terus itu pertimbangannya sih pasti ke sekolah anak. Karena di Amerika itu sekolahnya kan zona-zona ya, zona nyaman gitu ya kan. Nah itu ya tergantung anak lo pengen sekolahnya di mana nanti. Yang rayonnya, bahasanya rayon kali ya. Yang rayonnya tuh ke sekolah itu. Jadi pertimbangan pertama itu, cara milih rumahnya itu. Anak lo nanti akan sekolah SD, SMP, SMA tuh di mana. Baru yang kira-kira itu semua tercapai di daerah yang mana gitu.
Berarti lo udah kayak menguasai nih ya strategi-strategi untuk memilih rumah yang tepat gitu. Yang paling pertama adalah sekolah anak. Kalau belum punya anak, Kalau nggak punya anak terserah jadinya mau di mana aja gitu, ya kan? Atau anak lu udah kuliah, udah nggak butuh kan jadinya yang buat harus kayak gitu. Oke. Ini setelah lo dapet rumah, mungkin ini lagu yang tepat juga buat lo ya. Healing anthem keempat lo, Cardigans Fine. Ya kan? Cardigans kalau gue tuh yang ini nih, favorite game ya. Sama I Need Some Fine Wine, You Need to Be Nicer. Ini lo pilihnya yang fine. Atau Tomorrow bisa juga. Atau yang itu dulu gue ngeband apa sih? Loveful, Carnival. Iya. Kenapa pilih yang fine? Gak tau, gue sebenarnya suka semuanya ya gitu. Tapi kayaknya biar fine aja gitu. Kan ini healing anthem, jadi gue merasa ada kata fine-nya. Jadi gue pikir biar lebih everything is gonna be fine gitu. Oke. Dan setelah lo akhirnya punya podcast ini, rasanya gimana? Better gak sih? Maksudnya penyaluran ambisi dan juga kreativitas, dan juga si pekerja kerasnya Capricorn ini ngerasa tersalurkan gak lewat itu? Ya tersalurkan. Ya paling gak gue merasa sebagai diri gue ya, gak tahu orang menilai gue, tapi paling gak gue menilai diri gue sendiri. Ya gue ada harganya lah gitu. Ngerti gak sih? Dan bahkan ada yang gue kerjain. Dan bahkan dia tuh gak cuma satu channel loh podcast. Cerita dong lu punya apa aja. Yang pertama tuh dia ada Spotify dulu kan. Ya itu kan audio pandemi kan. Pas pandemi itu lo bikin sama sahabat lo ya. Iya. Oke, itu namanya apa? Itu namanya Fake Expert. Fake Expert. Kenapa sih? Ya karena kita bukan expert, tapi kita kan suka agak sok tahu gitu kadang kan. Ya gak sih kayak expert. Pembahasannya apa tuh? Pembahasannya tuh lebih ke kadang psychological gitu ya. Karena kami berdua sarjana psikologi ya gitu. Jadi yang ngurusin hal-hal yang kayak gitu-gitulah, yang mental health. Terus kan zaman pandemi gitu tuh, ya kan. Pas banget ya jadi momennya ya. Itu masih jalan? Masih. Oke, terus begitu lo balik lagi ke Amerika nambah lagi nih satu channel lagi ini. Gimana kira bisa, kalau yang sama yang pertama kan itu sama sahabat lo, yang Spotify itu sama sahabat lo dari zaman kuliah kan. Nah kalau yang kedua ini menarik nih, karena yang gue tahu kan lo dan Tasya itu baru kenal ya gak sih? Coba ceritain gimana? Ya kenalnya sih mungkin udah dari sebelumnya ya, cuman emang kenalnya di akhir banget sebelum gue pulang, ya kan? 2019 akhir ya, oke. Ya, terus akhirnya dia balik lagi gitu. Terus ya udah ngobrol, gue pengen deh bikin YouTube, gue pengen deh sebenarnya kayak punya YouTube gitu, biar kayak sibuk gitu gak sih gitu. Ya tuh ngomong siapa? Gue. Tetap. Terus teman gue, iya gue juga pengen, udah bikin bareng aja mau nggak gitu. Soalnya gue kayaknya nggak bisa deh sendiri gitu. Iya gue juga nggak mau sendiri gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi akhirnya jadilah gitu. Ketemu nih udah sampai 40 episode loh. Iya kayaknya deh. Kayaknya udah 4 kali. Misalnya 4 kali 8 aja udah 30-an. Ya kan. Which is ada yang kayak berapa 12, ada yang berapa gitu. Jadi kayaknya 40-an lah. Kayak umur lo dong 40. Iya. 40 kan lo pas 2023 Desember, lo kan lahir Desember ya. Jadi dia ini lahirnya Desember, bintangnya Capricorn. Pas banget lagu berikutnya nih Club 8 Love in December. Ini rilis tahun 2001. Kenapa pilih lagu ini? Club 8 udah lama banget, dia pernah kesini kan? Iya pernah. Iya, dulu nontonnya di Hotel Nico. Apa ya? Sundays bukan sih? Sundays bukan Sundays. Bukan di hotel ya? yang di atas tuh di Hotel Nico kan? deh. Iya Tamrin, apa sih namanya, ada gedungnya tuh di belakang. Kalau nggak salah itu Gedung Jaya kan? Bukan lah. Gedung Jaya kan seberang dong. Di hafalnya jalanan. Iya nggak sih? Kan lo nyetir, gue mah tinggal bos, gue di belakang. Kenapa pilih lagu ini? Karena kayak lagunya sendu-sendu gitu. Terus kayak udah lagu lama. Terus kayaknya ini lagu wajib yang harus gue dengerin di setiap bulan Desember. Jadi kalau misalnya bukan Desember tuh kayak nggak jadi deh gitu. Berarti karena kayak pengiring aja. Karena itu bulan lahir lo ya, jadi segitu spesialnya. Emang gitu sih. Terus kan lo suaranya kayak syahdu sendu gitu. Terus kan biasanya kalau di Amerika dingin, Desember dingin kan. Jadi kayaknya enak gitu. Itu lo gimana tuh di sana kan lumayan, tapi Houston tuh dingin bangetan gak sih? Iya. Ada es salju juga kan? Iya, tapi nggak sedingin kalau lo bandingin sama kayak New York gitu atau Washington DC, apa sih Chicago juga kayaknya ya dingin gitu, dingin banget, yang sampai salju banget. Kalau gue kan nggak, dingin aja. Adjustingnya gimana tuh masalah kulit? Lo tipe kulit apa sih? Minyak atau kering? Minyak ya? Gue berminyak. Dulu minyak kan? Tapi sebenarnya kayaknya combination. Sekarang cenderung kering. Nah itu pas lagi winter gimana?
Iya tergantung moisturizer. Apa moisturizer Ayo andalan ada lo? yang endorse aku moisturizer. Mumpung kita belum ada sponsor ya kan. Iya Jadi kan? kayak sebut aja Moisturizer. andalan lo di sana di Amerika. Siapa tahu kan ada yang butuh referensi juga nih yang lagi mungkin mau liburan ke sana for the first time Iya. gitu, atau mungkin dia mau long stay di Amerika. Iya, gue sih paling cocok sekarang La Roche-Posay. Oh, La Roche-Posay di Iya. sini juga Menurut happening gue sih. kayaknya tuh melembabkan aja gitu terus Mhm. nempel gitu. Jadinya oke lah. Kalau beberapa waktu itu gue coba berkali-kali kurang, ada yang kayak masih agak kering atau kayak berminyak banget jadinya gitu. Nah yang ini tuh pas lah gitu, lembab tapi nggak bikin lu jadi tambah berminyak gitu. Menurut gue. Wih, udah pakar skincare nih. Udah bisa review-review nih di YouTube-nya nih. By the way, ini kan anak lo yang pertama itu udah remaja ya? Remaja. Umur berapa sekarang? Si Mora sih? Mau 15 lah. Mau Dikit 15. lagi nih. Itu berarti dia termasuk Gen Z kan? Gen Z ini kan lagi banyak dibahas lah di mana-mana karena generasi yang lagi udah mau masuk usia produktif gitu ya, dan ya remaja / produktif juga lah gitu kan. Dan cukup apa ya, mendominasi nih isu-isunya nih gitu. Karena kan mereka udah lahir dengan teknologi digital. Terus banyak yang bilang Gen Z itu overthinking gitu-gitu loh. Nah, lo sebagai orang tua Gen Z gitu ya, seorang Gen Z, lo ngerasa kayak gitu gak sih? Atau ada cerita yang lain? Iya, gue sih gak pernah mikirin anak gue Gen Z atau Gen apa gitu ya gitu. Intinya anak gue harus bisa mandiri aja sih gitu. Makanya kan sekarang aku suruh buang sampah setiap hari, setiap minggu ya kan. Maksudnya at the end of the day lo mau gen apapun, lo harus belajar tanggung jawab kan gitu. Misalnya ada kerjaan yang bisa one day lo gede, lo juga akan jadi, misalnya lo laki lo akan jadi bapak, ibu lo jadi ibu gitu. Jadi ya belajar dari hal yang minimal aja lah. At least kamar lo bersihin sendiri. Jadi gue udah gak bersihin kamar anak gue lagi gitu. Jadi lo bersihin deh periodically berapa lama deh. Ini kayaknya udah debuan deh bang, kayaknya harus dibersihin misalnya gitu. Oke, terus kalau overall nih, biasanya kan kalau punya anak udah mulai teenager, itu ada kayak challenge-nya tersendiri kan. Nah anak gue ini kan masih yang gede 11 tahun ya, jadi mungkin masih preteen banget gitu. Preteen, itu anak kedua gue. Nah lo nih udah yang satu teenager, yang satu preteen, itu gimana? Twin ya. Ya kan yang umur berapa sih, 9 sampai 12 ya, pre-teenager. Ya sama, gue perlakukan sama. Yang kecil juga gue kasih tugas bawa sampah gitu. Cuman yang kecil buang yang lain kayak sampah doang, karena gue buang duit kayak gitu. Oh jangan, kalau buang duit mereka pintar. Oh gitu. Kalau buang duit tuh kayaknya gak perlu diajarin sih. Mereka pintar lah pasti gitu. Cuma dari kayak ciri-ciri perilakunya gitu, behaviornya, lo ngerasa ada challenge karena udah berubah jadi teenager gitu, atau kayak everything is smooth gitu? Nah kayaknya namanya orang tua ya, kita kan hidup di zaman yang beda sama anak kita. Jadi kayaknya menurut gue pasti akan ada perbedaan, value-nya berbeda, ininya berbeda gitu loh. Kita dibesarkan sama generasi yang sebelumnya, ya kan, which is kadang pemikiran mereka gak kompatibel sama zaman kita. Nah kita pun gitu pasti kayaknya itu akan terus terjadi gitu loh. Kayak kan gak mungkin lo punya anak satu generasi kan gitu. Jadi pasti akan beda. Jadi gak bisa, pasti akan ada clash, beda pemikiran, beda cara pandang dan lain sebagainya. Jadi kalau gue nge-grabnya ya yang intinya aja deh, yang paling essential tuh apa sih, yaudah itu aja gitu. Selebihnya terserah lo aja. Oke. Berarti so far so good nih ya. Maksudnya ada yang mungkin perubahan jadi remaja itu, ada seorang anak yang perubahan jadi remaja itu bener-bener dia penuh dengan apa ya, drama gitu, penuh dengan kayak perubahan yang drastis, yang brutal gitu. Nah kalau lo nggak ngalamin itu kayaknya berarti sih enggak, alhamdulillah ya. belum aja ya bukan belum ya, tapi emang enggak ya bang. Kebetulan anak aku yang gede ini baik-baik sih kebetulan dia. Semoga ya kan kayak ibunya kan. Berarti ya so far so good ya. Ya kan? so far masih bisa dihandle lah gitu. Oke, ini healing deh jadinya. Healing anthem berikutnya Portishead, Glory Box. Ini lagu tahun 94 nih. Nah iya. Sampai sekarang sih best juga sih. Give me a reason to love you. Ini jangan dipikir kayak ini ya, kayak suami istri, kayak kenapa ya gue kawin sama dia sampai sekarang gitu, bukan iya gitu kalau ya. dari liriknya kan
Iya kadang kayak gitu. Kadang gue tuh Heeh. ngambil dari itu kadang sepetik doang yang bisa kayak bener-bener gue tanamkan dalam otak gue aja gitu. Oke. Kadang gue mikir juga kayak ke Tuhan, kayak kasih dong alasan kenapa gue harus mencintai gitu. Oke. Bisa juga kan. Jadi emang luas saja gitu. Gue perluas sendiri Perluas sendiri. dengan si theater of mind. Theater, ya kan? your own theater of the mind. Oke. Iya. Berarti give me a reason tuh buat termasuk buat pasangan, termasuk buat ke diri lo juga, Iya. termasuk buat kenapa sih terus mencintai? Kenapa Iya. manusia tuh harus I love? Iya Kenapa kan I termasuk kita love? juga harus mencintai Tuhan kan gitu. Iya, juga iya. kenapa? Coba dong kasih alasannya gitu. Udah tahu belum? Ya tahu lah. Apa? Emang harus gue kasih tahu ya gitu. Salah satu aja. Menurut lo? Ya nggak kenapa tahu sih kalau kita gue harus tuh mencintai? kayaknya kalau gue tuh selalu merasa Tuhan tuh selalu memberikan gue bantuan sama gini bukan bantuan. Tuhan itu selalu mempersiapkan gue untuk sesuatu. Oh, oke. Jadi kayak dari misalnya gue mau pindah ke Amerika gitu. Mungkin ini hal simpel ya, tapi kayak Tuhan udah mempersiapkan deh gue untuk itu gitu. Oke. Jadi setiap gue dikasih kesulitan, aduh Tuhan mau nyiapin gue buat apa lagi sih gitu. Jadi positif kan pemikirannya gitu. Oke. Jadi emang udah lebih ready ya. Kalau dapet cobaan tuh kayak oke, tenang. Ini pasti untuk it's just Ini a preparation aja. buat something bigger gitu. Yes. Iya. Kayak lo pindah-pindah gini, wah preparation buat apa nih kira-kira? Iya kan gitu. Gimana caranya lo menjaga keharmonisan rumah tangga? Ini ada pertanyaan ini nih. Ada tuh. Harmonis banget rumah tangga gue. Lagi harmonis gak sih rasanya? Harmonis terus lah. Oh mungkin itu ya yang bikin apa ya, lo juga gak segitu ngerasa challenging yang ngadepin teenager. Karena mungkin mereka tumbuh di keluarga yang harmonis, mungkin gak? Nggak tahu ya, maksudnya kategori harmonisnya tuh gimana sih? Kalau misalnya gue sebel kadang, ya sebel juga gitu. Tapi manusia juga. sekarang menurut gue yang ngebedain lo bagaimana itu bisa jadi satu apa ya kayak bom waktu atau apa tuh komunikasinya kan. Oke. Itu yang ngebedain kayak delaying gitu. Misalnya lo mau marah tapi lo delay dulu. Lo pikirin dulu deh, lo resapi dulu. Emang lo udah 100% pasti bener. Terus cara lu mengkomunikasikan. Ini kayak banyak gitu dari beberapa orang gue misalkan ngobrol. Ada juga banyak orang yang gak berani mengungkapkan hal yang dia rasakan sesungguhnya ke pasangannya. Gitu. Kayak misalnya misalnya mereka kadang gue gak tahu apa, tapi misalkan mereka mungkin udah asumsi sendiri, ntar gue diginiin, ntar ini misalnya ada asumsi sendiri gitu, udah judgmental. Tapi ada juga yang mungkin takut atau emang gak berani, kayaknya gak usah lah gitu. Nah kalau gue sekarang membiasakan untuk semua gue lagi gak suka nih kalau lo kayak gini misalnya. Tapi ya itu gak harus dengan marah. Waktunya kapan milihnya kayak, tapi tersampaikan. Gue suka nih kalau lo kayak gini. Jadi jangan cuma gak suka tapi suka juga. Jadi semuanya bisa dikomunikasiin gitu. Jadi apapun yang menurut lo matters tuh harus dikomunikasikan. Jangan sampai ada yang dipendem dan jadi bom waktu gitu ya, bisa meledak suatu saat. Pernah gak terjadi? Kayak ada nih sesuatu yang mungkin sebelum lo terlatih kayak sekarang gitu ya untuk berkomunikasi sama pasangan. Pernah gak kayak lo memendam, udah gak usah deh, kayak gak usah deh. Oh iya. Apa yang meledak? Iya, pernah? Menurut gue setiap orang itu kalaupun mereka akan ke arah sana, mereka butuh proses ya di dirinya sendiri untuk juga memahami pasangan gitu. Kayak misalnya fasenya orang time pace-nya tuh beda-beda gitu. Ada yang mungkin dalam 2 tahun perkawinan lo bisa kayak gitu. Ada yang dalam waktu 5 tahun lo bisa kayak gitu. Gue membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa kayak gitu. Oh iya? Iya. Oke. Mungkin ada yang sampai mereka oh iya benar. Sampai mereka mau menutup mata ya kan. Itu tidak terselesaikan ada juga gitu. Ya berarti oke banget dong ya. Sedangkan lo udah umur pernikahannya berapa sekarang? Ya anak gue mau 15. Berarti ya 16 ya 15-16 ya. 15-16 tahun ya. 16 Oke lah, berarti 6 tahun terakhir ini tuh bisa dikategorikan sebagai harmonis ya. Karena udah tersampaikan komunikasinya segala macam, gitu. udah Jadi tahu kayak, caranya. Kadang kan yang bikin neraka tuh kan kayak lu nggak enak, tapi lu juga mau ngomong nggak enak.
serba salah Iya jadinya kan, jadi nih. lu kesel gitu, kesel sendiri gitu kan. Nah itu sih menurut gue yang kadang tuh susah gitu. Itu lo latihannya gimana tuh sampai akhirnya bisa kayak komunikasi dengan baik, dengan lancar, dengan berani ya, dengan berani untuk udahlah gue sampein aja. Apakah dengan tadi berkaca itu Ya itu tadi, rilis yang negatif Tuhan dulu? memberikan gue inilah kan menurut gue ya kayak jadi misalnya lo diem, kalau gue suka diem, gue resapi, gue ngobrol sama Tuhan. Tolong dong dirubah Tuhan gitu. Nah, Ya kan kalau aku nggak mampu, tolong kamu rubah sedikit dia supaya aku bisa masuk gitu. itu tuh keren sih. Iya kan? Jadi Apalagi kadang doa datang ibu sendiri, ya. iya kan? Doa seorang ibu. Apalagi doa istri yang terzolimi. Iya kan? Itu tuh menurut gue sih itu. Jadi kadang tuh kita butuh sabar dulu buat nanti ntar dia ditunjukin sendiri kadang jalannya. Jadi kadang lo nggak perlu ngomong, dia berubah sendiri gitu loh. Ada yang misalnya perlu ngomong sampai akhirnya udah oke, baru bisa tuh ada momentumnya lo akhirnya bisa terbuka gitu. Have faith aja intinya ya. Oke, ini nyambung gak nih sama lagu berikutnya? Red Velvet, Red Flavor. Yang Tahun nggak tahu ya. 2017 nih. Kayaknya nggak ada sih. Ini kenapa gue pilih? Iya, karena ini kan lumayan agak baru ya. Terus K-pop gue ini kan. terus kan gue masuk ke denger lagu K-pop juga gitu. Terus ya agak ceria juga lagunya. Coba jogetnya gimana? Betul joget enggak lah, lupa gue. Ada lirik yang lo inget gak sih di lagu ini? Ya ada lah, tapi bahasa Korea. Oh bahasa gitu. Korea. Iya. Artinya apa? Lo juga jago kan bahasa Korea? Enggak jago lah. Gue takut disuruh tes sih, gue diomelin dari orang-orang yang jago. Ya Red Flavor itu aja sih, dia kayak lagunya ceria aja. Terus bisa buat joget-joget gitu kan, buat kalau mengiringi cuci piring atau mungkin di mobil lagi pusing gitu. Terus semua kerjaan rumah tangga tuh lo kerjain ya? Gue juga sih Iyalah. sebenarnya. Masa jauh-jauh di Amerika, di Indonesia gue juga begitu. Iya. Tapi lo lebih mungkin bener-bener apa ya, sendiri kak. Kalau gue kan kadang masih suka sharing. Cuci piring tuh kadang masih gantian sama suami gitu. Oh iya, kalau gue kan pakai mesin. Oh iya, sombong ya. Pakai mesin. Jadi ya mostly gue yang tetap kerjain gitu, taruh ini mesin apa segala macam gitu. Cuman kalau banyak rumah tangga juga ada yang suaminya ngebantu sih. Oh ini nyindir nih. Tenang, ini cuplikannya potongannya gue kasih ntar. Iya. Kasih ke semua keluarga gue ya. Biar mereka bekerja. Tapi gue ngeliat lo di sana tuh kayak nggak kesepian gitu loh. Maksudnya ya mungkin kesepian kita kalau di rumah doang. Cuma gue ngeliat kayak pergaulan lo tuh luas banget gitu di sana. Kunci sukses bergaul di Amerika tuh gimana say? Gak ada, udah gak tau, malu aja lah gitu. Karena kan lo kayak peer group lo lumayan banyak ya. Maksudnya macam-macam juga gitu. Ya gak sih? Iya kan, itu kan hasil dari yang lalu juga. Jadi gue datang sekarang kan udah bukan baru gitu. Itu gimana tuh bisa kayak apa ya, punya variatif, temen yang variatif kan menyenangkan kan. Apalagi kan lo ekstrovert nih. Ya lo harus mau membuka diri aja sih gitu. Ya bahwa orang tuh beda-beda, nggak semuanya sama kayak lo, nggak semuanya juga apa yang lo mau. Gue pengen deh temen gue kayak gini-gini gitu kan, kayak anak gitu. Nah tapi ya udah gue kemana aja gitu, main diajak ke sini ayo gitu. Kalau gue bisa gue oke gitu. Selama nggak easy going lah ya lo. Selama nggak membuat gue benar-benar meninggalkan semuanya gitu, kayak ini belum tuh belum gitu. Sempet ada kayak challenge gak sih dalam pergaulan di sana? Pertemanan gitu misalnya? Ya ada lah. Ada kalau ya? ada yang denger ya gitu. Kan banyak kan tua-tua juga kan. Kadang tua tuh berapa tahun di atas lo tuh? Ya misalkan lebih tua pastinya. Kalau cuma 2-3 tahun kan pasti masih seumuran lah ya, seumuran kita kan bilangnya. Ya misalkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang kayak umuran tante lo gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di sini gue manggilnya mungkin ibu atau tante gitu, oma gitu ya kalian. Ada yang oma. Ya misalkan Reza umurnya udah 60. Seluas itu pergaulan lo. Iya kan? Oke. Gitu, sevariatif itu. Itu jadi ya udah. Challenge-nya apa berarti kalau? Ya kan lo mesti adaptasi, bagaimana tadi kayak gue bilang, gimana cara mereka bermain. Iya kan? Apa aja sih pembahasannya, apa aja sih yang what not and what to do gitu. Ya kan? Oke, tapi kalau yang untuk teman-teman deket lo nih gitu, kebanyakan yang seumuran kah atau justru di sana lo menemukan orang yang umurnya beda jauh, lebih tua ataupun lebih muda, yang justru akhirnya connect gitu? Ya ada juga beberapa. Terus ada kalau yang sekarang lagi sering aja sih, karena kita sering olahraga bareng dan sebagainya sih, kayaknya rata-rata seumuran, rata-rata ya. Ya paling beda kayak 3 tahun, beda gitu lah. Olahraga favorit lo apa sekarang?
Yoga. Best ya yoga ya. Yoga. Tapi gue juga picky sih, yoganya harus di tempat itu, gurunya harus yang itu gitu. Yang ganteng? Enggak, cewek. Oh cewek. Gurunya cewek, tapi harus yang itu. Karena menurut gue suka kesal kalau gue ikut kelas tapi gue nggak maksimal. Nah tuh ambisi kan. Jadi nggak maksimal, gue nggak bisa semua gerakannya, atau gue kebanyakan gimana ya? Kan kadang orang bule tuh aksennya beda-beda, karena kan mungkin nggak cuman dari Native Amerika aja kan, kadang mungkin ada yang dari daerah Eropa atau apa dan sebagainya, bisa ngajar juga di situ gitu. Nah kadang tuh gue nggak bisa denger secara, kalau lagi kadang lu fokus, kadang lu berat kan, it's not that easy juga kadang kan. meremin mata juga. Lo butuh fokus, tapi ketika lo nggak bisa go with the flow-nya itu, kadang gue kayak mesti naik. Misalkan lu lagi apa terus lagi kobra nih, lagi kobra. Leher lu mesti nengok, kan sakit ya kalau nggak bener-bener jadi gue kadang suka kesel. Jadi harus guru itu. Kalau guru itu udah paling best gitu. Karena dia cara ngomongnya tuh lo ngerti banget, cocok nih. Dan flow-nya dia tuh benar-benar dipikirin gitu loh sama dia. Jadinya nggak main dari duduk tiba-tiba lo harus berdiri gitu. Jadi emang flow-nya ada yang dari duduk langsung berdiri, terus dari berdiri mau duduk tiduran juga ada flow-nya gitu. Jadi benar-benar flowing kelasnya. Jadi gue benar-benar bisa ngikutin gitu. Jadi abis itu terakhir tuh gue merasa peace of mind gitu. Gue puas gitu sama diri gue sendiri. Lo ya kan? Iya, gue puas sama diri gue sendiri gitu. Itu seminggu berapa kali sih? Ya tergantung lah. Kadang gue 2 kali, 3 kali gitu. Oke, biasa lo kalau perjalanan mau ke yoga sambil dengerin ini gak nih Blackpink? Oh iya. Venom. Iya. Oh iya. Yoga kan tenang. Red Velvet juga tadi kan, yang penting gue nyetir bersemangat. Oh, pas nyetir lo semangat. Abis ya. semangat pumping ya kan. Habis itu gue healing deh tuh di dalam situ gitu. Oke. Jadi si Blackpink ini gak mau nyanyi nih? Gak usah lah. Gimana sih awalnya? Blackpink gitu, pasti selalu gitu kan, banyakan lagunya dia. Lo gak nonton Blackpink ya? Nonton. Hah? Nonton dia. Nonton? Iya. Di LA? Sama anak lo? Enggak, sama Tasya. Waduh. Biasanya yang gue tahu teman-teman gue ya nonton Blackpink tuh demi anaknya. Anak gue nih seneng gitu kan, gue mah ngikut. Ini lo enggak ya? Gue sih gak perlu basa-basi, orang seneng gue. Anak lo cewek gak seneng, Kayla gak seneng? Ya akhirnya jadi seneng, tapi kan udah lewat say gitu. Itu lo berdua doang, itu bener-bener gimana rasanya girls trip tuh berduaan? Seru sih, walaupun memang susah ya waktunya ya. Berapa hari? Weekend doang, 3 hari deh kayaknya. Cukup lah. Nonton Blackpink tuh ya? Iya, nonton Blackpink, gue 3 hari atau 2 hari gitu, gue lupa deh. Terus gimana ceritanya? Seru. Jadi itu bisa jadi healing journey, bukan healing journey, healing trip gitu. Healing trip. Iya, benar. Walaupun ya tetap ya, kamu udah makan belum? Anak ini udah dikasih makan belum gitu kan? Misalnya kadang ditelepon gitu, tetap lah ke ibu-ibuan, urusan ibu-ibu tetap ada. Cuman ya lumayan lah. Oke. Ini healing trip lo setelah berapa lama nih yang bareng temen? Enggak pernah dong. Kan lo pernah ke Korea juga kan? Tapi kan itu kan 2015. Apa 2016 awal. Itu termasuk gitu healing deh. trip gak sih kalau kayak gitu, yang kalau ke Korea? Iya kan? Pokoknya yang pergi tanpa keluarga lah. Iya kan? Ya sama teman-teman gitu. Oh, kalau yang trip sama suami gak tertarik? Ya mau, tapi belum bisa. Oh, belum waktunya ya? Belum waktunya. Oke. Harus sabar. Mungkin setelah lo dengerin Hopi Pola kali dari si Guros. Ini healing anthem ke-9 lo terakhir nih. Kenapa pilih teng 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 teng? Nggak tahu, lagunya menurut gue oke aja. Terus uniknya gue denger lagu ini itu kalau lagi sedih kadang lo sedih banget, jadi kayak drop banget gitu, ngerti gak sih lo? Tapi at some point kadang itu bisa membuat lo jadi kayak bahagia gitu. Jadi mungkin waktu itu gue pertama kali dengar lagu ini mungkin di saat lagi sedih ya. Jadi kan rasanya itu buat kayak mendukung, emotional banget buat gue. Nah tapi at some point gue dengar lagi lagu ini, kok lagunya jadi lagu ceria ya gitu. Jadi kayak unik sih menurut gue. Ini gue sambil searching nih, Hopi Pola is Icelandic for jumping into puddles. Lompat ya? Iya. Oke. Malah nyebur ya say. Nyebur ke apa? Paddles tuh itu apa sih? Ya becek-beceknya itu lah. Kubangan air. Oh gitu, gue juga baru tahu nih. Gue browsing. Iya sih, gue juga sama sih. Awalnya tuh kalau kita lagi mau sedih, lagu itu bisa bikin nangis, bantu nangis ya kan. Tapi kalau kita mau seneng, teneneng teng 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 sampai terbang. Iya, kadang tuh kok jadi lagu ceria ya menurut gue ya gitu. Ya tergantung
ini ya emosi lo aja mungkin pada saat itu kali ya. Dia gitu. versatile banget nih lagu, Iya bisa gitu, di jadi segala bisa suasana. segala suasana gitu. Yang penting kayak keren aja gitu. Wah ini berarti udah 9 lagu nih kita bahas ya. 9. Lo udah bahas juga tadi tentang tempat healing favorit lo. Udah belum sih tadi? Udah tadi di teras belakang. Sama di mobil sih. Kalau lo nanya lagi di mobil. Karena lo bisa mengekspresikan diri lo ya. Iya, lo percaya atau enggak? Ini suka ada juga sih kayak di meme reels gitu ya, kayak ibu-ibu udah nyampe rumah, udah nyampe garasi udah ditutup. Nah, terus kita masih di situ tuh. Aku sering Dengerin lagu anget-anget gitu ya kan. Karena vibe-nya masih ada nih. Sebelum masuk rumah. harus masuk rumah, beberes dan sebagainya gitu kan. Tapi rumah lo tuh rapi loh kalau gue lihat di foto. Kalau kita lagi video call. Iya lumayan lah. Ya karena lo udah gak punya anak kecil. Ya, maksudnya anak kecilnya udah gak kecil banget, ngerti gak? Berarti mereka lo orangnya tertata kamar, juga sebenarnya gitu-gitu. ya. Iya kadang. Kalau gue kan moody, tergantung mood. Beberes tuh tergantung mood. Untungnya lo tuh kedorong sama si ambisi Capricorn ini nih ya gak sih, yang membuat mungkin rumah lo jadi terbantu rapi. Iya tapi tetap tergantung mood. Tetep ya, gak selalu rapi berarti ya. Nggak, jadi misalnya gini, emang gak terlalu banyak berserakan. Cuma misalkan kayak bagian dapur kan kadang lu suka masak apa kan, itu kan keharusan. Jadi kadang tuh ada yang kalau kayak lo lihat David Beckham tuh selalu malam-malam dia ngeberesin dapurnya yang bener-bener gitu. Nah, Oke, lo kayak gitu? Gue enggak. Maksudnya di rumah gue itu tidak terjadi gitu loh. Kadang gue kayak gitu kalau moodnya lagi rajin. Tapi kalau misalnya lagi enggak, ya udah gitu ya, secukupnya aja lah gitu. Oke. Thank you banget nih by the way ya udah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih banyak sih yang gue tanyain. Which is sekarang nih best selling quote lo apa? Aduh, best selling quote apa ya, gak kepikiran lo gue. Boleh dari lo sendiri atau mungkin boleh mungkin lo pernah ngutip quote orang. Gak gitu. ada, gue gak kepikiran quote orang, gak kepikiran. Ini gak ada kayaknya menurut gue tentang diri lo sendiri best healing quote kali ya. Kayak healing tuh terkait sama emosi kan kadang. Kayak menangislah di saat lo butuh menangis, dan bersenang-senang dan tertawalah di saat lo memang membutuhkannya gitu. Mungkin itu kali. Iya. Jadi maksudnya intinya diekspresikan aja. Penting. Iya. Menurut gue memang mengekspresikan diri itu penting banget. Jujur aja sama diri lo sendiri. Lo lagi apa sekarang? Gitu. Jadi kayak misalnya gue lagi sedih deh, ya udah lo nangis. Itu tuh pakai lagu-lagu yang tadi. Karena itu benar-benar membuat kita tuh jadi align kan. Iya. Mind, body, and soul-nya tuh align. Sama cepat selesai. Iya, kita nangis ketika kita lagi sedih kan jadi align semuanya kan. Gak ada yang ditutup-tutupin. Karena menurut gue kalau kebiasaan ditutup-tutupin jadi suppress emotion, bisa jadi berbagai penyakit. Mungkin termasuk autoimun juga. Gue tuh kadang ngerasa, ya kan gue suka gue ngerasa kalau penyakit fisik itu muncul dari penyakit yang awalnya gak kelihatan. Kayak mental, emosi. Awal itu kayak manifestasi gitu loh, dari yang tadinya tuh gak kelihatan gitu. Nah autoimun kan sekarang lagi banyak kan orang yang autoimun. Gue sempet mikir kenapa ya? Apa karena itu tuh kebanyakan ditutupin gitu loh. Enggak, kadang iya mungkin kayak gitu. Kadang soalnya kan ada orang yang langsung ke badannya, misalkan gatel-gatel. Nah gue pernah soalnya. Itu gue kayak gitu. Iya gue pernah kan? juga. Jadi benar-benar harus benar-benar bisa ngerilis dengan benar. Walaupun kadang ada yang butuh proses, ada yang bisa langsung gitu. Atau ya cari orang buat ketawa-tawa, atau nonton komedi-komedi apa yang bisa bikin lo tuh happy gitu. Intinya tahu cara kita tuh yang mana sih. Temuin cara lo sendiri deh. Itu menurut gue. Kita bikin kampanye aja deh. Temukan caramu berekspresi. Mana ekspresinya? Terakhir banget pesan-pesan lo untuk mungkin ibu rumah tangga yang juga lagi mau berkarya gitu kan, yang tapi mungkin masih adjusting lah secara waktu, secara dia konsistensi gitu, secara disiplin. Lo kan udah 40 episode nih. Ini achievement tapi kan lo. berapa lama lah. Iya sih. Ya, tapi kan terus-terusan jalan, konsistensi itu kan yang penting kan, untuk akhirnya bisa bisa ngelihat hasilnya gitu. Ya kadang kalau misalnya lo mau mulai, ya mulai aja apapun yang ada di pikiran lo gitu, dan gak harus sempurna. Which is kadang gue pengennya kan perfectionist ya. Tapi kadang keadaan tidak mendukung, iya kan? Jadi ya udah lakukan semaksimal yang lo bisa aja gitu. Nggak apa-apa kok jelek dulu gitu. Semua orang juga dari jelek dulu kan. Dari yang nggak harus sempurna gitu loh. Misalnya lightingnya agak gelap deh atau apa gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting lo
sambil berlatih juga sebenarnya kan Iya. gitu. Sesuai dengan apa passion lo misalnya, yang lo pengen tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya ada yang pengen ngejahit, ya udah mulai aja dari cuman 5 biji gitu misalnya gitu. Apapun gitu mulai aja dulu. See from there lo suka atau enggak, lo bisa menambah apa ya, kadang kalau kayak gitu kan apa gue bikin ini lagi, jadi bikin lo bersemangat atau enggak, membuat lo jadi lebih merasa bernilai atau enggak gitu sih. Karena at the end of the day ketika anak lo udah pada besar dan lain sebagainya, kalau ibu rumah tangga lo butuh, kalau menurut gue lo butuh satu pekerjaan sih. Satu Apapun itu, activity yang untuk mengisi hari tua. Oke. Kalau pesan untuk anak muda nih, karena kan anak lo ya udah remaja ya kan, udah tergolong anak muda gitu, dan lo juga dulu masa muda lo kan pol juga nih yang gue tahu kan. Pergaulannya beda, pol, enggak. sekolah sampai ke luar negeri gitu kan, kayak temennya macem-macem, ketemu orang variatif gitu. Gimana nih pesan lo untuk generasi muda sekarang? Menurut gue sih enjoy aja ya. Enjoy aja hidup lo, nikmati hidup kalian selagi masih bisa. Karena once lo sudah terikat dalam satu komitmen, punya tanggung jawab yang lebih besar dan lain sebagainya, lo gak bisa mundur lagi ke belakang kan. Tiba-tiba lo udah tua nih kayak gue, kita sekarang nih udah jadi orang tua, tiba-tiba gue gak mau lo ngurus anak, kayaknya gak bisa deh. Jadi selagi lo masih punya waktu untuk banyak explore, untuk lebih mengenal diri lo sendiri, kayaknya sih itu. Misalkan lo sukanya apa, dengerin lagu, ya lo dengerin. Lo sukanya pergi nonton konser, ya lo kerjain. Kalau misalnya ada uangnya juga ya, ada waktunya juga, why not, kayak gitu. Pokoknya selagi lo masih bisa explore, selagi lo masih bisa melakukan apapun gitu, sebelum lo punya komitmen yang lebih banyak dan tanggung jawab yang lebih besar gitu. Thank you banget ya Mbak Tanti. Thank you. Aduh, udah main-main kesini. Yes. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ada Healing Anthem part 2, atau kita mungkin bahas topik lain gitu kan. Oke. Seputar apa ya kira-kira? Ya aku sih kalau paling mahir biasanya seputar rumah tangga ya. Sarjana kerumah tanggaan. Dan kalau misalnya kamu juga mungkin ada komen-komen, silakan komen di bawah ini ya. Dan kalau misalnya mau sharing tentang Healing Anthem kamu, boleh banget tulis di kolom komen. Atau mungkin kalau mau cerita panjang seputar healing journey-nya di anthemtheaterofthemind@gmail.com. Thank you banget Tancis. Thank you. Tancis pamit selalu. Amin. Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.